Baik, silakan Miss Debbie. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Miss, gimana kabarnya? Sehat? Oke, sambil menunggu teman-teman kita yang lain bergabung, kami ucapkan selamat datang di grup Zoom webinar kita pada sore hari ini. Adapun webinar kita ini merupakan suatu wadah Miss Okta komunikasi. tempatnya berbeda atau itu Miss Debbie pakai dua ini ya, dua dua adik suaranya dikecilkan karena pakai dua dua alat. Miss Nida hostnya ya, jadi nanti dilihat kalau ada yang mau masuk. Nah, pada sore hari ini kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita. Nah, sebelumnya saya informasikan bahwa nantinya webinar kita ini eh, ketika 45 menit akan berakhir dan teman-teman sekalian nanti boleh join kembali di ruang meeting. Nah, adapun komunitas webinar kita ini merupakan komunitas belajar PAUD HI, PAUD berkualitas TK Kasih Matria, di mana materi kita pada sore hari ini ya ini merupakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di PAUD. Nah, mari sama-sama kita sambut narasumber kita pada sore hari ini dengan tepukan yang meriah. Nah, semua Miss boleh chat di chat untuk kehadirannya ya. Kemudian nanti untuk aktif mendengarkan materi yang luar biasa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita yakni Miss Isnida SPD untuk memberikan materi yang pada sore hari ini. Kepada Miss Isnida disilakan. Baik, terima kasih Miss Debbie. Suara saya kedengaran Miss? Ya, terdengar jelas Miss. Saya izin share screen sebentar ya Miss ya. Apakah sudah kelihatan? Miss, apakah share screen saya kelihatan? Terlihat Miss, terlihat. Oke, Nanti kalau baik, ada makasih. bocor suara boleh langsung di mute aja sama co-hostnya. Sama Miss Oke, Nida udah langsung. makasih Miss. Oke, baik, selamat siang semua Miss. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bergabung kembali di komunitas belajar kita ya Miss ya. Di komunitas belajar POT HI, POT berkualitas TK Kasih Meteria. Di sini hari ini adalah kesempatan bagi saya untuk berbagi apa yang sudah saya jalankan di kelas terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan nanti apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika nanti ada penyampaian saya yang kurang tepat. Um, Adapun judul praktik baik yang ingin saya bagikan hari ini adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi melalui model kain batik, yang merupakan akronim dari kata kreatif, aktif, inovatif, bermakna asik, dan holistik. Um, Praktik baik ini sebenarnya sudah pernah saya bagikan pada saat mengikuti lomba Memwaksa. Ini kedua kalinya saya ingin berbagi juga kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa implementasi kurikulum Merdeka. Yang paling melatar belakangi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah teman-teman juga saling mengetahui bersama ya bahwa di sekolah kita sangat beragam
peserta didiknya. Tidak hanya dilihat dari agamanya saja, tetapi dari suku, budaya, dan lain-lain. Melihat banyaknya keberagaman tersebut, saya pun mencoba untuk mengatur strategi bagaimana supaya anak-anak di sekolah TK Kasimetra ini bisa mendapatkan layanan yang optimal, yang disesuaikan juga dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Sekilas saya mengingatkan kembali tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya kita sebagai pendidik dalam mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan karakteristik, minat, dan kesiapan belajar mereka. Namun, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya rasa sangat butuh strategi ya, butuh perencanaan yang matang supaya dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak hanya dilaksanakan saat tertentu saja, namun dilakukan secara keseluruhan dari saat anak pertama kali masuk ke sekolah sampai nanti dia menyelesaikan pembelajarannya di PAUD. Selanjutnya, berikut ini adalah strategi yang saya lakukan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 6 kata di sini yang saya singkat menjadikan batik. Yang pertama itu K, kreatif, aktif, inovatif, bermakna, asik, dan holistik. Berikut ini adalah tahap-tahap pelaksanaan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di TK Kasimetra, terutama di kelas Kitu Fortunet. Baik, di awal tahun ajaran baru, kita semua, Miss-Miss semuanya, kita sama-sama telah melakukan diskusi terkait persiapan tahun ajaran baru. Kemudian saat melakukan PPDB juga, kita sudah melakukan pemetaan awal atau diagnostik awal kepada anak-anak yang baru mendaftar. Jadi ini sangat penting untuk dilakukan saat anak melakukan pendaftaran di sekolah. Dengan adanya, maaf, share screen saya terstop, Miss. Miss Rini, saya tidak bisa share screen. Sebentar ya, ada yang harus di-remove dulu pesertanya. Soalnya Baik. mengganggu. Nanti bantu nanti kalau ada yang mau masuk dilihat dulu ya Miss Nida ya. Kalau dia ada Baik. Tadi sudah ganggu. saya remove, Miss. Mungkin masuk kembali. Oke. Sudah boleh silakan. Baik. Saya ulangi kembali lagi ya, Miss, ya, share-nya. Sudah kelihatan, Miss? Sudah, Miss. Oke, lanjut ya. Jadi pada saat anak melakukan pendaftaran, itu sangat penting bagi kita untuk benar-benar mengenal anak ini secara umum, baik melalui anak interaksi langsung dengan anaknya maupun wawancara secara khusus dengan orang tua wali murid. Adapun biasanya saya melakukan interaksi dengan anak ya saat melakukan pendaftaran, saya ini biasanya melakukan obrolan gitu dengan orang tua. Misalnya anak-anak ini di rumah biasanya menggunakan bahasa apa yang dia sukai, sudah lancar berbahasa Indonesia atau belum. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi mungkin ini sangat penting untuk bagaimana nanti anak mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sehingga saat anak-anak ini sudah masuk ke kelas, kita tidak lagi seperti tidak ada gambaran gitu. Anak ini sebenarnya seperti apa. Namun ketika anak ini melakukan pendaftaran dan kita sudah melakukan interaksi langsung, kita punya catatan khusus tentang perkembangan anak, baik itu agamanya apa, bagaimana kesehariannya di rumah, bahasa apa yang digunakan. Dengan begitu nanti akan memudahkan kita untuk melakukan pemetaan secara khusus lagi di dalam kelas.
Maaf ya, Miss, sepertinya agak macet ini, nggak bisa lanjut. Diklik gambarnya aja, Miss. Oke. Tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu setelah saya melakukan pemetaan atau diagnostik awal di saat anak melakukan pendaftaran, selanjutnya inilah prosesnya, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi yang saya jelaskan di awal tadi. Ini adalah contoh pemetaan yang pernah saya buat di kelas saya, yaitu ini salah satu pemetaan berdasarkan kemampuan anak, di mana anak-anak yang memiliki kemampuan tertentu itu dimaksimalkan perannya. Misalnya di kolom pertama, ini ada 4 anak yang menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Jadi saya maksimalkan sebagai tutor sebaya atau peer teaching. Namun, untuk pelaksanaan peer teaching ini bukan berarti kita mengistimewakan anak-anak yang memang memiliki kemampuan berpikir kritis. Contohnya hanya dia saja yang kita pilih untuk menjadi tutor sebaya. Namun, anak inilah nanti yang bisa memancing anak-anak yang lain supaya bisa menjadi tutor sebaya juga. Jadi bukan berarti karena dia memiliki kemampuan itu hanya dia saja mendapatkan giliran. Kemudian di sini ada banyak ya sampai ke bawah ini. Ini total keseluruhan dari semua murid yang ada di kelas Ketu Fortunet yang saya petakan berdasarkan kemampuan. Ada juga anak-anak yang memang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, sehingga dimaksimalkan menjalankan budaya 5S atau budaya-budaya sekolah lainnya. Namun masih terdapat juga kendala saya dalam melakukan pemetaan ini karena seringkali perkembangan anak ini terkadang mengalami penurunan atau mengalami perubahan, sehingga masih perlu evaluasi juga bagi diri saya untuk terus melakukan pemetaan sesuai kemampuan anak yang ada di kelas saya. Lanjut. Ini bagian yang pertama dari strategi saya tadi di antara 6. Yang pertama adalah pembelajaran kreatif. Menurut saya, menjadi pendidik PAUD ini mata dan keseluruhan anggota tubuh kita memang harus lebih jeli. Melihat apa-apa saja yang ada di sekitar kelas ataupun di sekitar sekolah kita. Jadi anak-anak memang harus dibiasakan untuk berpikir kritis. Jadi kita bisa melihat apa-apa saja yang kurang di sekolah. Misalnya ada kendala apa yang ada di kelas, ada masalah apa yang di kelas, dan benar-benar dekat dengan lingkungan anak. Sehingga anak diikut sertakan langsung untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Nah, contohnya yang ada di sini adalah ada banyak sekali ya bola-bola yang rusak di playroom. Sehingga solusinya adalah mengajak anak-anak untuk melakukan eco break. Sehingga masalah ini perlahan-lahan dapat dituntaskan. Jadi tidak mesti mengajak anak melakukan pembelajaran berbasis masalah dengan masalah yang ada di luar atau jauh dari lingkungan anak. Bisa dilakukan dengan masalah-masalah yang ada di dekat anak. Selanjutnya, di sini ada morning activity ya, yaitu kegiatan yang dilakukan anak di pagi hari sebelum melakukan pembelajaran. Memberikan keleluasaan pada anak untuk berinteraksi di pagi hari supaya anak-anak lebih siap nih untuk mengikuti pembelajaran. Di antaranya dengan menyediakan berbagai jenis buku bacaan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi anak, mengadakan piket penyambutan, kegiatan brain gym, dan kegiatan lainnya yang bisa mendukung perkembangan fisik motorik anak, salah satunya melalui gerak dan lagu. Kemudian melakukan praktik kepemimpinan. Di sini di kelas Ketu Fortunet yang paling baik ya penilaiannya, perkembangannya dalam menjadi pemimpin kelas yaitu ada satu orang anak bernama Junius Chen, itu di awal. Namun bukan berarti di sini hanya Junius saja menjadi pemimpin. Anak-anak yang lain juga berhak untuk mendapatkan giliran menjadi pemimpin kelas. Sehingga kepemimpinan ini digilir setiap harinya.
Dengan adanya praktik kepemimpinan yang bergilir, ini bisa membantu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik pula di kelas. Selanjutnya, ini adalah praktik peer teaching, seperti yang saya tampilkan sebelumnya pada pemetaan awal ya. Ada beberapa anak yang memang memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, dan dia memiliki kreatif, anaknya solutif, jadi dimaksimalkan untuk menjadi tutor sebaya. Tutor sebaya ini sangat membantu kita ya, teman-teman di dalam kelas, sehingga tidak semata-mata kita harus menghandle seluruh anak. Dengan adanya tutor sebaya ini bisa membantu kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya menyediakan kegiatan main yang beragam. Dengan begitu anak bisa lebih leluasa untuk bereksplorasi dan memunculkan imajinasinya. Selanjutnya, melakukan kegiatan yang berbasis kearifan lokal. Ini masih dalam pembelajaran. Ini sudah poin ketiga ya, Miss ya. Maaf tadi tidak kelihatan. Yang pertama, ini poin kedua. Yang pertama itu adalah kreatif, yang kedua adalah pembelajaran aktif. Melihat anak-anak kita nih yang memang di TKK Simeter ya, banyak sekali anak-anak yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, supaya anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan budaya masing-masing, maka pembelajaran berbasis kearifan lokal tetap dilaksanakan di sekolah dengan mengenalkan identitas diri anak sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Selat Panjang, dengan melakukan berbagai kegiatan, diantaranya mengenalkan permainan daerah, mengenalkan makanan khas daerah, kesenian dan pakaian daerah, serta melakukan kegiatan proyek yang berkaitan dengan makanan khas daerah Selat Panjang. Jadi anak-anak memang diajak untuk ikut serta langsung dan terjun langsung berkunjung ke pabrik sagu, sehingga anak-anak memiliki pengalaman langsung dan tidak hanya sebatas hanya diceritakan oleh guru melalui cerita bergambar ataupun media lainnya, namun langsung diajak ikut serta ke tempatnya langsung. Selanjutnya, di pembelajaran aktif juga pengembangan literasi dasar tetap digiatkan. Ada 4 pengembangan literasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah literasi dan numerasi. Ini tidak hanya penyediaan buku bacaan di pagi hari saat morning activity, namun juga dilakukan saat kegiatan di kelas sebelum anak-anak memulai pembelajaran. Setiap minggu ada buku bacaan yang berbeda yang dibacakan kepada anak. Dan jika memungkinkan pula, anak-anak juga mendapatkan giliran untuk menceritakan kembali buku yang sudah didengarnya. Kemudian literasi digital ini juga saya lakukan masih terintegrasi dengan tema pembelajaran. Misalnya jika berkaitan dengan pembelajaran tentang sampah, nanti saat anak belajar literasi digital juga mereka menyesuaikan, misalnya membuat tong sampah menggunakan Microsoft Office Word. Jadi untuk pembelajaran literasi digital ini dilakukan setiap hari Kamis, yaitu seminggu sekali. Kemudian ada juga kegiatan menabung di sekolah untuk membantu meningkatkan kemampuan sistem finansial anak, serta literasi kewarganegaraan melalui pelaksanaan upacara bendera di setiap hari Senin. Selanjutnya, di pembelajaran aktif juga, ekstrakurikuler masih tetap terlaksana di setiap hari Sabtu melalui kegiatan metrikit. Di sini, anak-anak tetap mendapatkan layanan sesuai kebutuhan dan tempat tinggalnya. Di antaranya karena anak-anak di sini kebanyakan berasal dari suku Tionghoa yang beragama Buddha, tetap diadakan ekstra yang berkaitan. Misalnya ada ekstra barongsai, kemudian disesuaikan juga dengan budaya Melayu, ada ekstra tari Melayu, ada ekstra zapin, dan juga ada pengembangan diri lainnya yang rutin dilakukan setiap hari Sabtu. Selanjutnya, di strategi pembelajaran inovatif. Di sini
bagaimana peran saya sebagai guru agar dapat melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program layanan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi ini sebaiknya tidak hanya fokus kepada anaknya saja, namun komunikasi kita dan kerjasama kita yang baik dengan orang tua itu juga bisa mendukung bagaimana anak-anak kita mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini saya masih aktif melakukan kemitraan dengan orang tua melalui berbagai kegiatan, misalnya melalui kelas inspirasi, paguyuban kelas, komite sekolah, dan orang tua asuh. Kemudian banyak juga melakukan kemitraan dengan instansi terkait, misalnya Puskesmas, Capil, Polres, dan lain-lain. Tidak hanya melakukan kemitraan dengan orang tua, kemitraan yang dilakukan juga banyak dengan instansi terkait lainnya. Sehingga dalam suatu program apapun itu saling berkaitan dan saling terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, di pembelajaran inovatif ini ada dokumentasi ketika adanya kegiatan kelas inspirasi. Jadi anak-anak memang diberikan gambaran bagaimana nanti ke depannya, misalnya anak-anak ke depannya ingin jadi seperti apa, dengan mengundang orang tua murid dengan berbagai profesi, itu bisa memberikan gambaran kepada anak dan juga menjadi motivasi juga untuk anak agar bisa belajar lebih giat lagi. Ini adalah dokumentasi kelas paguyuban, di mana ketika ada kegiatan, orang tua murid diikutsertakan untuk saling berdiskusi, dan bagaimana supaya orang tua ini tetap dapat mengikuti program di sekolah. Jadi tidak hanya anak yang diikutsertakan, orang tua juga aktif. Dalam pembelajaran inovatif, pembelajaran diferensiasi juga didukung dengan adanya program Abang Becak yang sebentar lagi sama-sama akan kita lakukan ya di tanggal 23 nanti, selama 4 hari, di mana program ini merupakan program yang peduli dengan kesejahteraan anak. Anak-anak mengumpulkan barang layak pakai, di mana nanti orang tua juga melakukan jual beli ya di kegiatan bazar amal, karena ini adalah kegiatan yang peduli dengan kesejahteraan anak dan tujuannya adalah untuk amal, maka kegiatan ini juga sangat berperan penting dalam mensukseskan layanan program pengembangan anak usia dini holistik integratif di TK Kasih Maitreya. Selanjutnya, pada pembelajaran Ke mute Miss Nida. Suaranya ke mute. Oke, baik, maaf, kepencet. Seperti sebelumnya saya sampaikan, pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya dilakukan terbatas di dalam kelas saja, namun anak-anak juga aktif dibawa keluar atau jalan-jalan yang kami sebut dengan cross country atau melakukan field trip. Dengan begitu, anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang masih kurang dalam berbahasa itu bisa membantu meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Pengenalan dan pembendaharaan kosakata juga bisa bertambah dengan adanya kegiatan jalan santai di pagi hari. Oke, selanjutnya, dalam pembelajaran bermakna dan asik, yang tadi saya sampaikan bahwa orang tua aktif diajak untuk ikut serta dalam kegiatan di sekolah. Sepertinya kegiatan ini akan terputus. Nanti kita akan sambung lagi ya, Miss ya. Masih ada 10 menit lagi, nggak apa-apa, lanjut dulu. Nah, pada pembelajaran bermakna dan asik, tidak hanya anak yang diberikan kesempatan untuk mengeksplor diri, tapi orang tua murid juga turut diajak kerjasama. Dengan begini, anak-anak akan merasa lebih aman, lebih merasa dihargai, kemudian interaksi anak dengan orang tua juga bisa bertambah, interaksi kita, guru dan anak, maupun orang tua juga bisa lebih meningkat. Sehingga keharmonisan antara guru, anak, dan orang tua bisa lebih tercipta dan lebih bisa meningkatkan hubungan yang positif di lingkungan sekolah.
Lanjut. Di sini ada pembelajaran holistik. Nah, memberikan pembelajaran kepada anak secara keseluruhan memang banyak kendala, terutama bagi diri saya masih juga sering muncul ya, mungkin hampir setiap hari masih muncul bagaimana saya kadang memberikan pembelajaran pukul rata kepada anak-anak. Padahal kemampuan anak yang ada di kelas dari 19 orang itu kemampuannya berbeda-beda, minat dan bakatnya berbeda-beda. Namun di sini juga tantangan bagi saya untuk tidak melulu mengikuti kemampuan anak. Bagaimana saya berupaya untuk terus memotivasi agar anak-anak memang tetap bisa mengikuti apa yang kita arahkan. Di sini untuk memberikan layanan secara keseluruhan, tetap pengembangan anak usia dini holistik integratif itu harus tetap dimaksimalkan, baik itu dari segi layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, maupun kesejahteraan. Ya. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya tidak semua berjalan sesuai dengan saya harapkan. Apalagi ini merupakan tahun pertama saya melakukan atau menerapkan implementasi kurikulum merdeka di usia 5-6 tahun ya di kelas K2 Fortunet. Masih banyak sekali kekurangan dan hambatan saya terutama dalam melakukan pemetaan dan memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Sehingga masih banyak perlu evaluasi dan perbaikan dari segi cara mengajar dan perencanaan. Apalagi banyak ditemukan pula anak-anak yang masih belum berkembang sesuai dengan yang saya harapkan. Sehingga solusi yang saya lakukan adalah dengan rutin melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak setiap sebulan sekali. Kemudian melakukan simulasi bagi anak yang memang mengalami hambatan tumbuh kembang dengan melakukan pengayaan, kemudian melakukan rekomendasi ataupun diskusi dengan orang tua murid terkait hambatan yang dialami oleh anak, serta melakukan pelaporan aktif terkait perkembangan dan pertumbuhan anak secara rutin kepada orang tua. Dari pembelajaran yang sudah saya terapkan di tahun ajaran ini, saya berharap apa yang sudah saya lakukan ini dan yang sedang saya bagikan ini kepada teman-teman bisa juga menjadi refleksi ya bagi diri saya. Namun yang paling saya harapkan adalah bagaimana supaya kita sama-sama bisa memberikan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga nanti anak-anak dapat merasa aman, merasa lebih dihargai, bebas bereksplorasi dan berekspresi, mampu berkolaborasi, dan merdeka bermain. Rencana tindak lanjut saya ke depannya, baik itu internal maupun eksternal, lebih meningkatkan pada manajerial ya, terutama dalam pengaturan diri saya, dalam meningkatkan kompetensi diri, kemudian menyusun pembelajaran yang memang dibutuhkan dan diminati, kemudian memperluas lagi kerjasama saya dengan stakeholder, serta tetap memaksimalkan pelaksanaan PAUD holistik integratif. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya bagikan terkait bagaimana strategi saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Mudah-mudahan ini mungkin bisa menjadi inspirasi mungkin ya. Kalaupun misalnya ada yang tidak sesuai, saya minta maaf karena ini juga tahun pertama saya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan di tahun ajaran ke depan saya bisa memperbaiki dan menyusun perencanaan yang lebih matang lagi terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih kepada narasumber kita ini. Bagi teman-teman yang kiranya ingin berbagi praktik baik atau ingin bertanya mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi di PAUD ini, kami persilakan. Tadi Ms. Nida juga menjelaskan bahwa praktik pembelajaran berdiferensiasi di PAUD ini
beliau menyimpulkan ada yang namanya kain batik, yakni pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif, pembelajaran yang bermakna dan asik, serta pembelajaran yang holistik. Nah, bagi teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini? Atau juga ingin berbagi praktik baiknya? Miss Debbie, sepertinya suara Miss Debbie kecil sekali. Apakah suara saya terdengar jelas, Miss? Miss Nida, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Miss? Kecil, Miss, suaranya kecil. Nah, untuk teman-teman sekalian, kita sapa-sapa dulu ya, Miss Indi. Gimana Miss Indi? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi praktik baiknya? Atau yang dari Nafa dan Mas Eka, boleh untuk berbagi praktik baiknya, atau ada yang ingin ditanyakan, kita boleh sama-sama diskusi dengan narasumber kita yang kebetulan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, mungkin bagi kita yang ingin atau baru akan menerapkan kurikulum Merdeka, boleh untuk nanti lebih bertanya kepada narasumber kita pada sore hari ini. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya, Miss Debbie. Oh, saya aja lah Miss ya yang bertanya Miss, boleh? Boleh, silakan. Oke, gini Miss, saya mungkin masih kurang paham dengan pemetaan anak Miss. Itu jadi bagaimana caranya kita untuk memetakan anak bahwa dia cocoknya masuk di golongan yang kognitif atau seperti apa. Kemudian nanti setelah kita memetakan anak, bagaimana kita untuk menyesuaikan pembelajarannya dengan yang lain gitu. Itu aja dulu ya Miss ya. Oke, baik Miss Debbie. Kalau berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya lakukan, di 3 minggu pertama saat anak mengikuti pengenalan lingkungan sekolah, disitulah momen yang paling tepat untuk saya melakukan pemetaan. Jadi pasti akan kelihatan siapa anaknya yang kooperatif, siapa anaknya. Jadi sambil anak bermain, biasanya tuh saya sambil seperti